Dahsyat, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Aduh kayaknya sepi banget ya kalau kita Iya nih, teman sepi berdua. banget nih. Biasanya kita ada bertiga nih. Iya, satunya mana ya? Tapi aku punya temen nih, kita punya teman Siapa adik-adik, tuh? tapi kayaknya adik-adik belum pada kenal. Kenalan dulu Yuk, deh. kita panggil kakaknya. Ayo kak, sini kak. Shalom adik-adik. Perkenalkan nama kakak Kak Serlin. Nah adik-adik, pada saat ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Pada saat ini kami anak-anakmu mau siap untuk mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami, kakak guru, dan berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Nah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi dalam memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladang ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan telinga dan pikiran kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kau berkati kakak yang akan mengajar di sini juga Tuhan, biar kami bisa hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa Selamat tiap pagi adik-adik, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak ambil dari kitab Samuel, 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu firman Tuhan adik-adik. Judulnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengingat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakai dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini temanya yaitu sahabat suka memberi. Jadi kisah ini cerita tentang Daud dan Yonatan. Jadi kalau kita lihat kisah Daud dan Yonatan adik-adik, mereka adalah dua sahabat yang berbeda latar belakangnya. Kalau Daud berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu anak dari Isai, kemudian pengembala kambing domba. Sedangkan Yonatan adik-adik kita tahu ya otomatis ya kalau anak raja pasti dikenal sebagai
orang kaya. Tetapi walaupun berbeda latar belakang adik-adik, kita lihat persahabatan Daud dengan Yonatan itu sangat luar biasa, ya. Di mana kedua sahabat ini saling memberi dengan tulus. Jadi adik-adik tadi kita sudah membaca bahwa Yonatan itu memberikan pakaian kepada Daud. Bahkan bukan cuma itu, pakaian perangnya juga diberikan, ikat pinggang juga diberikan kepada Daud. Kalau kita baca lagi selanjutnya adik-adik, bahkan Yonatan juga membela Daud ketika Saul berusaha membunuh Daud. Yonatan juga membela ketika dia difitnah, dia dihina, juga Yonatan membela. Itulah sahabat yang baik. Jadi mereka juga menepati janji mereka. Ketika mau dibunuh, Yonatan berjanji kepada Daud akan menyelamatkannya. Jadi bukan cuman Daud saja yang memberi, tetapi Yonatan juga. Kalau kita lihat adik-adik apa yang dilakukan Daud kepada Yonatan, yaitu Daud mengakui Yonatan sebagai panglima Israel. Kemudian juga ketika Saul turun menjadi raja, Daud tetap mengakui Yonatan masuk dalam keturunan Daud. Bahkan keluarga Saul juga tetap dihargai oleh Daud karena kebaikan Yonatan. Jadi adik-adik kalau kita lihat dari kedua sahabat ini saling memberi dengan tulus. Dari sini kita bisa belajar adik-adik contoh teladan yang terbaik bagaimana kita memberi adik-adik. Jadi kita belajar dari Saul dan Yonatan bagaimana kita memberi. Jadi bukan hanya materi tetapi adik-adik kita bisa memberi semangat ya sama teman-teman, memberi dorongan kepada teman-teman. Mungkin juga bisa mengajak teman-teman lain kita untuk belajar adik-adik. Jadi adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita bisa belajar kepada Yonatan bahwa memberi itu lebih baik atau lebih berbahagia daripada menerima. Jadi kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35c mengatakan bahwa berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Jadi adik-adik, mulai sekarang adik-adik mari kita belajar kepada Daud dan Yonatan bagaimana mereka memberi sebagai seorang sahabat. Dan hari ini juga kita mulai belajar untuk memberi. Puji Tuhan sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan sehingga kami bisa memberi yang terbaik bagi orang lain terutama bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi semua kami adik-adik yang ada. Bahkan adik-adik yang ada semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang mendengar siaran ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua dari adik-adik yang ada diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam surga, terima kasih kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.